terkadang profesi yang tidak cocok dengan karakter seseorang itu akan membuat dia menjadi tidak Berkembang. full. Jadi nanti kami memaksimalkan pelayanan BK ini untuk menempatkan anak-anak yang ingin bekerja. Ada anak itu kan kadang mereka berbeda dengan keinginan orang tua. Orang tua pengennya itu kamu loh kesini. Namanya orang bercita-cita atau mimpi kan boleh gitu kan. Coba nanti pandangannya itu nih dilihat. Kalau di persentase itu memang 50% lebih anak cenderung ingin bekerja dulu. Terkadang itu tadi ingin, niatnya ada, tapi orang tua yang merasa tidak mampu daripada katanya patah di tengah jalan. Sejauh ini di lembaga yang jenengan pimpin itu banyak mana anak-anak itu yang ingin kuliah atau ingin kerja? Selamat datang di Radar Bojonegoro, sebuah program yang akan menginspirasi dan mengedukasi kita semua. Tamu saya hari ini adalah kepala sekolah yang inspirasional ya, menginspirasi kita semua, yaitu Ibu Mariati. Selamat siang Ibu Mariati. Selamat siang Mas. Ibu Mariati, selamat datang di studio Radar ya Bu. Teman-teman Radar Bojonegoro, Ibu Mariati ini adalah kepala sekolah dari SMAN 1 Dander. Oh gitu. Oke Ibu, bisa diceritakan Ibu ini perjalanan karirnya ini sampai menjadi kepala sekolah seperti apa? Perjalanannya itu dikatakan panjang ya panjang Mas, dikatakan masih apa ya, belum banyak pengalaman juga terkategori seperti itu. Karena memang Ibu berkiprahnya diawali dari guru terlebih dahulu. Jadi memang pengangkatan itu Ibu di luar Pulau Jawa. Pada saat itu ikut tes CPNS pasca tsunami Aceh tahun 2026. Ya. Jadi 24 itu peristiwa tsunaminya. Tesnya itu Ibu ikut tahun 2006. Seperti itu. Kemudian di Sumatera. Di Sumatera, di Aceh. Di Aceh. Di Lok Semawi. Ibu ini asli Aceh? Palembang, Mas. Palembang. Oh gitu. Cuma itu tadi Mas, apa namanya? Karena sesuap nasi dan sebongkah berlian. Jadi akhirnya kita kemana-mana. Ibu pindah ke Pulau Jawa kapan? Itu tadi Ibu lanjut yang cerita tadi. Setelah apa namanya kita diterima kemudian bertugas di SMA Negeri 1 Lok Semawi. Pada saat itu juga perekonomian keluarga sulit karena suami di PHK. Jadi Ibu mengusulkan untuk ikut pindah mengikuti suami pada tahun 2010. 2010 ke Bojonegoro ya. Dan ditempatkan di SMA Negeri 1 Kepong Baru. Jadi selama 13 tahun Ibu mengabdi di SMA Negeri 1 Kepong Baru. Kemudian per Oktober 2023 mendapatkan amanah untuk menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Dander. Sampai sekarang hari ini. Oh gitu. Jadi Ibu ini sudah sekitar 1 tahun lebih ya menjadi kepala sekolah. Oke Bu, bisa diceritakan Ibu seperti apa sih sebenarnya kepala sekolah itu, tantangannya seperti apa Ibu? Dalam mungkin apakah masih mendidik secara langsung siswa atau masih full manajemen di sekolah? Tantangannya banyak Mas. Ternyata menjadi seorang kepala sekolah itu tidak seperti yang saya bayangkan pada saat menjadi seorang guru. Jadi kalau seorang guru, manajemennya itu hanya terkait dengan tugas-tugas khusus guru ke siswa. Tapi kalau menjadi kepala sekolah sekarang itu manajemennya itu lebih luas. Yang kita urusi tidak hanya siswa, tapi guru dan tendik juga. Tenaga pendidikan. Iya. Jadi satu lingkup itu ya memang menjadi tanggung jawabnya kepala sekolah. Jadi setiap program yang Ibu buat, Ibu rancang itu harus mengarah kepada
kebutuhan siswa. Nah itu. Jadi apa yang dibutuhkan siswa, apa yang dibutuhkan guru dan tendik itu yang menjadi prioritas kita. Jadi apapun yang kita laksanakan, misalnya membuat program untuk guru dan tendik, itu nanti muaranya tetap ke kebutuhan siswa. Apa yang dibutuhkan siswa, seperti itu. Salah satunya seperti apa, Bu? Program seperti apa yang memang sangat-sangat dibutuhkan siswa? Contohnya kita memaksimalkan pelayanan dari guru BK atau pelayanan bimbingan konseling yang awalnya kalau orang mendengar kata BK itu cenderung mesti anak bermasalah ini. Karena memang BK itu tempatnya anak-anak yang berkelahi terus di orang BK kan gitu. Cuman saya sekolah dulu gitu. Iya, padahal tidak melulu seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi seharusnya anak-anak itu memang memanfaatkan pelayanan dari bimbingan konseling ini dari guru BK. Jadi bukan hanya anak yang bermasalah saja, anak yang mau kuliah terkait dengan penjurusan apa nanti yang akan dia ambil, apakah tepat dengan karakter dia. Jadi kalau misalnya pemilihan pekerjaan atau profesi yang nanti mengarah ya Mas ya, misalnya saya mengambil jurusan ini, nanti kan kerjanya di sini, cocok nggak dengan karakter saya? Nah itu loh. Terkadang profesi yang tidak cocok dengan karakter seseorang itu akan membuat dia menjadi tidak berkembang full. Jadi apa ya, secara tenaga tidak menemukan passionnya di situ. Betul, kurang pas rasanya, kok saya di sini kurang pas, seperti itu. Nah itu salah satu bagian dari anak-anak apabila meminta layanan dari guru BK di bimbingan konseling. Nah, apakah hanya anak yang bermasalah dan anak yang ingin kuliah saja? Tentu tidak. Bagaimana dengan anak-anak yang tidak kedua-duanya, tidak bermasalah dan tidak kuliah, gitu. Siapa mereka? Anak-anak yang ingin bekerja. Nah, jadi dia bukannya tidak ingin kuliah, Mas, pingin di dalam hatinya itu. Hanya terkendala dengan satu hal, finansial orang tua. Kadang yang tidak mendukung itu. Jadi kalaupun anak yang dari yang ketiga ini, yang mereka yang ingin bekerja, nah itu apakah mereka juga boleh memanfaatkan layanan BK? Jelas boleh, seperti itu. Jadi nanti kami memaksimalkan pelayanan BK ini untuk menempatkan anak-anak yang ingin bekerja. Bekerja ada 3 macam, Mas, kalau menurut versi Ibu ya. Jadi anak-anak yang bekerja menjadi karyawan, anak-anak yang bekerja mengincar posisi menjadi ASN, TNI atau polisi misalnya. Atau anak yang ingin bekerja tapi dia sebagai majikan misalnya, seperti entrepreneur. Iya, entrepreneur. Nah, seperti itu. Nah, ini juga kami arahkan. Jadi kira-kira ada rekrutmen apa di suatu perusahaan, itu akan kami infokan ke grup khusus. Nah, jadi tidak hanya anak yang bakal lulus, Mas, yang Ibu layani. Anak-anak yang sudah alumni pun Ibu layani. Jadi alumni mulai dari 2022, 23 dan 24 itu tetap Ibu layani untuk mencari pekerjaan. Misal mereka kesulitan mencari pekerjaan, bisa mereka konsultasi. Betul. Gitu. Cocoknya di mana, Ibu? Iya. Kalau anak yang sudah alumni itu biasanya nggak butuh konsultasi lagi. Jadi misalnya ada lowongan pekerjaan, kita infokan di grup alumni, itu gitu. Mereka langsung iya. Oh gitu, gercep sendiri lah. Betul, seperti itu. Bu, apakah misalnya begini, anak-anak itu diarahkan itu bisa, kadang gini, ada anak itu kan kadang mereka berbeda dengan keinginan orang tua. Orang tua pengennya itu kamu loh kesini kerja ini atau kuliah di sini. Anaknya pengen ini. Orang tua mungkin kamu kerja ini loh, kamu kuliah di sini nanti kerjanya ini karena ini gajinya gede. Tapi passionnya nggak di sini. Anaknya pilihnya yang ini. Gitu. Kira-kira menghadapi seperti itu bagaimana, Ibu? Kalau
kejadian yang seperti itu, biasanya guru BK punya trik, Pak. Jadi membuka web terkait dengan universitas atau jurusan yang diinginkan, itu boleh, misalnya menginginkan, namanya orang bercita-cita atau mimpi kan boleh gitu kan. Coba nanti pandangannya itu nih dilihat nilai yang dibutuhkan itu segini jumlahnya. Kemudian pesaingmu atau kompetitormu dalam satu kursi itu ini dari beberapa tahun yang lalu, misalnya biasanya 1 tahun yang lalu. Jadi bisa jadi satu kursi itu akan diperebutkan oleh ratusan orang. Nah, jadi kalau misalnya orang tua diberikan wawasan seperti itu, dia juga akan mikir kira-kira anak saya mampu apa enggak ya, gitu loh. Oh gitu. Dan kami juga sebagai pihak pengelola juga memberikan gambaran kepada anak-anak, boleh nak cita-citamu seperti itu. Tapi kalau untuk jalur prestasi, apakah nilaimu memungkinkan untuk kamu mengambil jurusan itu di universitas tersebut, gitu loh. Jadi memang diberikan gambaran-gambaran yang lebih matang gitu, pandangan-pandangan tentang jurusan ini. Supaya apa? Kan di SMA Negeri 1 Dander itu karena akreditasinya A, jadi ada 40 siswa yang berkesempatan untuk masuk dalam kelompoknya eligible itu, Mas. Oh gitu. Ya, jadi anak-anak yang memang kita ajukan untuk jalur prestasi. Jadi ada sekitar 88 anak itu yang berkesempatan untuk ikut jalur prestasi di perguruan tinggi negeri. Betul. Cuma kita kan memberikan gambaran juga. Kalau misalnya melalui prestasi kamu tidak lolos, ada namanya jalur yang kedua, SMBT namanya. Jadi seleksi bersama masuk perguruan tinggi itu melalui tes tulis. Nah, cuma tes tulis ini kompetitornya juga akan bertambah. Jadi alumni yang sudah 2 tahun lalu lulus masih bisa ikut nih yang tes tulis. Berbeda dengan prestasi. Kalau prestasi itu kompetitornya hanya 1 tahun itu saja yang akan akan berebut posisi di perguruan tinggi. Tapi kalau yang tulis itu 2 tahun yang lalu bisa ikut lagi pesertanya. Nah, tapi kalau mereka tetap ingin gitu, jalur yang kedua gagal, ada jalur yang ketiga, namanya jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini ada yang tergolong atau kategori mandiri prestasi. Apakah itu prestasi dari rapot, apakah itu prestasi non akademik, ada seperti itu. Oke. Sejauh ini di lembaga yang jenengan pimpin itu banyak mana anak-anak itu yang ingin kuliah atau ingin kerja? Karena posisi di SMA Negeri 1 Dander itu pendapatan keluarga ya Mas, income dari orang tua siswa itu menengah ke bawah. Jadi lebih banyak anak yang ingin bekerja dibandingkan dengan anak yang ingin kuliah. Terkadang itu tadi niatnya ada, tapi orang tua yang merasa tidak mampu, daripada katanya patah di tengah jalan atau terhenti di tengah jalan karena finansial orang tua yang tidak mendukung. Padahal sudah juga kami berikan pandangan ibu bapak, masalah rezeki itu sudah ada porsinya masing-masing. Cuma kan untuk keseharian, kebutuhan mereka itu loh yang ditakutkan oleh orang tuanya. Jadi lebih cenderung sudahlah nanti bekerja dulu. Jika sudah mendapatkan pekerjaan, akan kuliah itu di mana saja bisa gitu loh. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Anaknya seperti itu mengerti dengan kondisinya orang tua? Jelas mengerti. Makanya kalau di persentasi itu memang 50% lebih anak cenderung ingin bekerja dulu. Okay. Keinginan kuliah tetap ada Ibu? Ada. Jadi ini yang sudah keterima kerja ini dia akan tetap mendaftar ke perguruan tinggi. Atau jangan-jangan mereka kuliahnya swasta-swasta Ibu?
Enggak. Atau di lokal-lokal Bojonegoro Kalau aja? yang bekerja bisa, yang ngambil negeri itu namanya universitas terbuka. Nah, itu negeri. Ah. Nah, itu. Jadi mereka bisa apa ya? Kalau memang bisa memanajemen waktu, kedua-duanya akan bisa di jalan seperti itu. Jadi dia itu sudah memiliki pemikiran sudahlah, pokoknya saya sudah nggak mau membebani orang tua saya. Kalau bisa saya tuh membantu orang tua saya. Kalaupun saya kuliah dari hasil keringat saya. Nah itu Mas, ada anak yang seperti itu. Jadi dia sudah punya pemikiran yang lebih dewasa dibanding teman-temannya yang lain. Bu, kembali lagi. Tadi jenengan bilang ada tiga ada yang mau kerja, mau kuliah, dan ada satu lagi yang ini nggak kurang. Iya. Kalau menghadapi yang seperti ini gimana? Menghadapi mereka, karena mereka itu mau kuliah enggak, mau kerja juga enggak, tapi enggak laporan ya, seperti apa? Menghadapi mereka seperti apa? Hai, kamu kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Biaya pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Jadi untuk yang golongan ketiga ini termasuk anak-anak yang kalau ditanya itu masih ragu-ragu, Mas. Kalau ditanya iya kuliah atau bekerja itu masih tidak punya pilihan. Nah, kalau ibu menyikapi, jadi itu tadi memberikan apa namanya, setiap kali mereka mau menghadapi kelulusan, itu ibu memberikan sosialisasi. Sosialisasi kepada mereka yang mau lulus. Mereka, semua ini, yang mau kuliah, yang mau kerja atau yang ragu-ragu tadi, supaya apa? Dia mendapatkan apa namanya kejelasan. Oh sebenarnya saya harus kerja. Oh sebenarnya saya harus kuliah gitu loh. Jadi jangan sampai ada golongan ketiga yang ragu-ragu ini. Kasihan. Karena apa? Selama 3 tahun dia belajar di SMA, terus menjadi pengangguran, alangkah mubazirnya, sia-sia gitu. Jadi jumlahnya banyak nggak? Nah, itu sedemikian rupa ibu tekan Mas, sampai dia 0%. Oh gitu? Iya. Jadi untuk anak-anak yang ragu ini ditekan, jadi kami sebagai pihak pengelola termasuk apa namanya yang melaksanakan itu pihak BK, yaitu menekan. Jadi diberikan survei seperti itu Mas, apa Google Form ya, terkait keinginan mereka setelah lulus kuliah ini. Nah dari situ kita terlihat gambaran anak. Kalau kamu memang ingin kuliah, kuliahmu di mana? Nah itu terekam. Gitu. Kalau kamu memang bekerja, maumu kerja di mana? Nah itu terekam. Jadi TNI, polisi, wirausaha, terus apa namanya menjadi karyawan. Nah kalau yang menjadi karyawan ini mereka sudah duduk manis saja Mas, mempersiapkan diri, kemudian berkas apa yang diminta oleh perusahaan. Kebetulan kita sudah menjalin kerjasama lebih dari 10 perusahaan yang MOU. Dengan SMA Negeri 1 Dander. Kok seperti SMK gitu? Iya, ini apa namanya SMA yang beraroma SMK. Nah itu tadi untuk melayani kebutuhan siswa tadi. Ya, jadi anak-anak yang kuliah itu kita fasilitasi juga dengan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang ada di Bojonegoro. Seperti itu. Ibu berarti tahu mereka itu mau kuliah, mau kerja, itu memang ada pollingnya itu ya? Polling iya, jelas itu Mas. Itu. Jadi pertama atau awal ibu di sana itu yang ibu tanyakan, kira-kira anak yang ingin kuliah berapa persen? Sisanya anak mau kemana? Saya bilang itu. Iya. Karena itu yang menjadi apa ya bidikan ibu dan mimpi ibu selama menjadi guru. Cuma bedanya pada saat ibu menjadi guru, ibu kan mesti terkendala dengan kebijakan. Jadi langkah ibu hanya sebatas memberikan motivasi, membuka wawasan orang tua bahwa anak itu butuh dikuliahkan ke pendidikan tinggi atau pendidikan lanjut. Kalau toh memang tidak memungkinkan pembiayaan, biarkan dia bekerja dulu. Cari pengalaman hidup.
Jangan sampai anak-anak dinikahkan dini, itu nggak support Ibu. Itu pada saat Ibu masih menjadi guru. Ada waktu itu banyak yang ketika mereka ya nggak kerja, nggak kuliah, ini nikah. Iya, akhirnya apa kejadiannya? Tidak seperti yang terburuk Ibu bayangkan. Jadi mereka itu apa ya? Pisah, rumah tangganya berantakan. Bercerai lah akhirnya. Iya, bercerai. Lebih mudah dibandingkan dengan usia jagung. Kalau jagung itu kan usianya 4 bulan baru panen. Nah ini belum 4 bulan sudah bercerai. Nah itu sebenarnya kegagalan saya menjadi seorang guru. Kenapa? Karena saya tidak bisa meyakinkan orang tua. Jangan-jangan yang ragu-ragu itu mau nikah nih. Kalau misalnya gitu, mau kerja enggak, kuliah enggak, nikah aja kan gitu. Kalau memang mau menikah berarti dia enggak ragu, Mas. Oh gitu ya? Iya. Tapi ini tidak Ibu sarankan untuk anak-anak. Kenapa? Kalau menikah di usia dini, itu banyak faktor negatif yang akan muncul dan merugikan bagi kedua belah pihak, terutama yang perempuan. Gitu loh. Karena apa? Pertama, apakah anak-anak yang menikah pada saat belum lulus tapi dia sudah punya statement untuk itu? Udah punya calon, ada yang iya. Sudah sesuai dengan undang-undang pernikahan belum usianya? Kalau sudah memenuhi, oke lah, lolos yang pertama syaratnya. Yang kedua, secara psikis dan secara fisik, apakah dia sudah siap? Karena apa? Di usia anak menikah dini, itu sebenarnya secara psikologis dan biologis, itu belum bisa melahirkan bibit unggul sebenarnya. Gitu loh. Apalagi anak-anak masih istilahnya, ya namanya anak masih remaja, polanya itu kan ya masih terikut lah. Padahal kata orang, oh sudah menikah ya dijaga, mana bisa, memang usianya untuk bersenang-senang gitu loh. Artinya anaknya yuk ikut gaya ibu. Betul. Jadi lebih baik mereka dibebaskan dulu lah. Kalau mereka ingin mencari pengalaman hidup dari dunia kampus, ya kuliahkan. Kalau mereka ingin memperoleh pengalaman dengan orang banyak dan bermacam-macam, ya kerjakan gitu. Disuruh kerja gitu. Jadi jangan langsung dinikahkan dini. Karena apa? Menikah itu tidak seindah seperti saat mereka pacaran. Kalau pacaran itu semuanya indah loh, Mas. Nggak ada buruknya, nggak ada salahnya. Ya tinggal di sana, pacarnya tinggal di orang tuanya masing-masing. Iya. Kalau sudah menikah itu seperti apa ya? Menjalin benang yang kusut. Benang kusut ngapain kita pelihara? Gunting aja kan seperti buang. Tapi tidak pada saat kita sudah menikah. Karena menikah itu kan menyatukan dua insan yang berbeda latar belakang. Dua keluarga juga? Iya. Dua keluarga itu ibaratnya iyalah ini yang membelakangi. Tapi yang menjalani kan yang dua ini. Iya. Dua ini kalau tidak bisa menyesuaikan ya mau berapa hari sudah selesai. Itu ya. Memang itu salah satu sudah menjadi bukan rahasia umum, sudah menjadi berita yang di mana-mana bahwa Bojonegoro ini angka perceraiannya juga sangat tinggi. Apa mungkin faktornya itu juga Bu ya? Mereka nggak kuliah, nggak kerja juga akhirnya nikah. Iya. Apa gitu juga faktornya? Lebih baik kan seperti itu. Jadi sambil mencari jodoh, nah mungkin itu kan yang dikatakan oleh agama kita juga seperti itu kan. Di mana ada pertemuan, biasanya disitulah ada jodoh. Nah, kalau misalnya kita bekerja, mungkin jodoh kita akan ada di tempat kita bekerja itu banyak juga kejadian seperti itu, gitu loh. Jadi lebih baik anak-anak itu tadi Mas, karena apa? Hidup itu tidak mudah. Hidup itu sebuah perjuangan. Hidup itu sulit. Itu yang sering saya tanamkan ke anak-anak. Jadi butuh perjuangan. Mau sukses ya berjuang dulu. Iya, gitu loh. Jadi apakah anak-anak yang kurang beruntung
memiliki orang tua yang finansialnya tidak baik misalnya, apakah dia tidak berhak untuk sukses? Berhak. Yang penting kuncinya kamu mau enggak? Kalau kamu mau, kamu bisa. Tapi kalau kamu hanya punya mimpi, tidak kamu upayakan, ya hanya jadi pemimpi saja. Seperti itu. Manusia itu hidup memang butuh mimpi, tapi jangan hidup hanya untuk bermimpi. Wah, luar biasa ini. Oke, Ibu, kita kembali lagi ke tadi, kuliah tadi. Pemerintah Bojonegoro ini kan punya banyak program beasiswa. Apakah itu nggak bisa diakses? Apakah terbatas aksesnya kepada anak-anak SMA? Bisa. Jadi ini juga termasuk salah satu yang menjadi solusi ya bagi anak-anak yang ingin kuliah, tapi dia masih teringat dengan orang tuanya. Bagaimana ya kalau saya kuliah jauh ke Surabaya misalnya, kondisi orang tua yang tidak ada, yang tidak ada ngurusi lah gitu. Karena selama ini dia termasuk anak yang sudah menjadi tulang punggungnya keluarga gitu loh. Jadi dia sekolah juga membantu keluarganya, orang tuanya. Baginya sekolah, pulang sekolah ke sawah. Ya, gitu. Betul sekali. Jadi bagaimana dia tetap kuliah tetapi masih di lingkungan Bojonegoro. Itu biasanya memang banyak tawaran dari IKIP Bojonegoro misalnya, yang Unigoro dan sebagainya terkait dengan maba mahasiswa baru melalui beasiswa nanti ya, penerimaan beasiswa seperti itu. Kalau di luar kota mungkin hanya mungkin biaya kuliah aja Bu yang kena beasiswa ya, biaya hidup tidak gitu Bu. Tapi enggak Mas, kalau misalnya ini anak-anak sudah masuk ya di dalam sebuah universitas, dia akan banyak menerima beasiswa, tawaran beasiswa loh, banyak sekali nanti. Ketika masuk tinggal di dalam situ, tinggal yang sesuai dengan dia yang mana, gitu loh. Misalkan untuk pengusulan KIP kuliah misalnya, biasanya akan dimulai di semester 3. Itu ada tim yang akan survei apakah memang mahasiswa ini berhak untuk mendapatkan KIP kuliah misalnya. Itu ada tim khusus dari kampus yang akan observasi ke ke mahasiswa yang ingin mengusulkan KIP KIP kuliah tadi. Beasiswa ya orang yang tidak mampu gitu loh. Tuh. Atau kalau misalnya tidak beasiswa itu, banyak beasiswa yang ditawarkan oleh Pemda ya, pemerintah daerah setempat. Seperti di Bojonegoro juga ada seperti itu. Hanya saja persyaratannya memang harus sesuai gitu loh. Jadi tidak semua mahasiswa berbagai jurusan itu mendapatkan beasiswa, hanya ada persyaratan tertentu juga, misalnya nilai harus berapa? Iya, misalnya yang jalur mandiri itu tidak boleh ngambil itu. Dia khusus yang jalur prestasi. Dan yang biasanya itu yang kalau anak sekolah tuh bagian eksak itu loh Mas. Jadi misalnya kayak teknik, kayak kedokteran itu bisa. Tapi kalau di luar jurusan itu atau yang banyak memang jurusan itu beasiswanya itu yang tidak boleh diambil gitu loh, tidak diloloskan lah ibaratnya seperti itu. Misalnya kayak guru itu ternyata tidak di cover oleh pemerintah daerah untuk beasiswanya. Perangkat desa iya tapi. Iya, tapi jangan khawatir, ada banyak yang ditawarkan oleh kampus kita seperti itu. Oke, Bu Mariati, statement terakhir Bu Mariati sebelum kita akhiri. Apa mungkin yang ingin pesan-pesan yang ingin jenengan sampaikan kepada masyarakat atau kepada warga Bojonegoro dari jenengan? Pesan saya, salah satu dari tantangan menjadi kepala sekolah itu banyaknya sorotan dari media terhadap dunia pendidikan, terutama di SMA Negeri 1 Dander. Itu banyak sekali berdatangan
LSM. Kalau saya sih mengatakan ini oknum juga dari media. Ini sebenarnya yang menjadi apa namanya Mas, tameng saya itu inovasi-inovasi apa yang sudah saya lakukan sebagai pengelola di lembaga SMA Negeri 1 Dander untuk menangkal isu-isu miring atau negatif dari berbagai pemberitaan, tuduhan terhadap kami. Jadi kalau memang ingin mengetahui apapun yang menjadi program, kemudian pelayanan kami, pelayanan prima kami terhadap anak-anak yang mau kuliah dan yang mau kerja. Jadi beberapa universitas juga sudah kerja dengan kami, UNESA, ITS, PENS, kemudian Trunojoyo itu termasuk. Kemudian kalau yang ingin bekerja juga ada lebih dari 10, termasuk ini rekrutmen Laskar Buah, Alfamart, kemudian Unggaran, Libra, Pungko. Nah, itu anak-anak sudah ada yang bekerja di sana. BMI yang baru usianya baru hitungan bulan itu sudah beberapa kali promosi jabatan. Jadi hal-hal tersebutlah yang sebenarnya dari sisi positifnya saya ambil. Jadi banyaknya sorotan LSM ini membuat kami lebih memacu diri untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui anak-anak. Inovasi. Iya, betul, inovasi. Kepala sekolah itu memang diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Dander. Kebetulan tahun yang lalu itu kita sedikit Mas dapat, karena memang di lingkungan itu untuk SMA, SMK, Alia negeri saja sudah 11 Mas, belum yang swasta. Nah itu kompetitor kita itu juga membuat apa ya, supaya kita itu lebih berinovasi lagi. Apa sih yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat supaya masyarakat tertarik dengan SMA Negeri 1 Dander, dengan pelayanannya, dengan hal apa saja yang ditawarkan, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bu Mariati. Nanti kita sambung di edisi selanjutnya. Oke, demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.